Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara mengenai agama Jainisme. Agama ini termasuk agama yang populer di India, tetapi mungkin kita jarang mendengar agama Jainisme ini. Oleh karena itu, di dalam video ini kita akan mengulas mengenai apa itu agama Jainisme, bagaimana perkembangan dan siapa pendiri agama Jainisme. Nah, lebih detailnya akan lanjut dalam video ini. Namun sebelum lanjut, sedikit kami ingatkan bahwa video ini bersifat informatif yang bertujuan untuk mengedukasi dan tidak ada niat menghina, apalagi mengajak sahabat-sahabat untuk berbelok ke agama ini ataupun agama yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Langsung saja ke video pembahasannya. Cekidot. Sejarah agama Jainisme. Jainisme dan Jaini Dharma merupakan sebuah agama yang mengajarkan jalan menuju kemurnian dan pencerahan spiritual melalui non-kekerasan, disiplin, atau tidak melukai semua makhluk hidup. Nama Jainisme berasal dari bahasa Sanskerta Jayana yang artinya menaklukkan. Hal ini diartikan sebagai penaklukan kodrat-kodrat syahwati untuk menghidupkan pencerahan, kemahatauan, dan kemurnian jiwa. Jainisme merupakan agama legalisme yang ekstrim, sebab untuk memperoleh keselamatan, seseorang harus melewati jalan pertapaan atau penyangkalan diri. Tidak ada kebebasan dalam agama ini. Agama ini hanya memiliki aturan-aturan utamanya, berupa 5 sumpah besar yang menolak untuk membunuh makhluk hidup, berbohong, serakah, kenikmatan seksual, dan ikatan duniawi. Agama ini berkembang pada abad ke-7 hingga ke-5 sebelum Masehi di lembah Gange, India Timur. Agama Jaina dipopulerkan oleh Nataputta Vardhamana yang hidup pada 559 sampai 527 sebelum Masehi yang memperoleh panggilan Mahavira yang berarti pahlawan besar. Ia diyakini sebagai guru terakhir dan dari pengetahuan, keyakinan, dan nilai praktik yang benar. Di sisi lain, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Mahavira merupakan nabi bagi kaum Jainisme, bukan sebagai pencipta. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Mahavira dianggap bukan yang paling dulu menyebarkan ajaran-ajaran Jainisme tersebut. Namun, ada beberapa pengikut agama Jainisme yang menganggap Mahavira adalah yang paling akhir turun di dunia ini. Pendahulunya merupakan Vlaspannata, meninggal dunia pada 776 sebelum Masehi, dan Menantai yang diduga mendahului. Vlaspannata meninggal dunia kira-kira setahun sebelumnya, sedangkan Mahavira lahir pada tahun 599 sebelum Masehi dari semua pimpinan kesatria. Dari klan Nanya, ia dilahirkan di Republik Vaishali atau Bahar, di kampung basah kira-kira 27 mil di sebelah utara kota Patna, India. Kata Mahavira juga tertulis dalam kitab suci agama Jainisme. Penulis itu memungkinkan beberapa kesimpulan untuk mengetahui sifat komunitas awal yang ia dirikan. Mahavira dikenal hidup di kalangan Buddha. Ia dikenal sebagai kepala suku dari kelas kesatria, dan di usianya yang ke-30 ia melepas statusnya dari status pangeran dan menjalani hidup seperti pertapa, sehingga para muridnya pun mendirikan sebuah komunitas Jain, kemudian berkembang sangat pesat dan sangat besar. Saat kematian Mahavira sendiri sudah ada 14.000 biksu, 36 biksuni. Sampai saat ini pengikut agama Jainisme itu berjumlah 8 juta dan itu bisa ditemukan di kawasan India. Secara sosial, biasanya para penganut Jainisme itu termasuk golongan menengah ke atas.
agama itu mewariskan bangunan-bangunan kuil yang amat terkenal keindahan arsitekturnya di India dan senantiasa dikunjungi wisatawan. Sementara itu, tujuan agama Jainisme yang ia dirikan adalah kesempurnaan dan kemurnian sempurna jiwa. Mereka percaya hal ini bisa terjadi bila jiwa berada dalam keadaan pembebasan abadi dari tubuh jasmani. Agama Jaina itu lahir lebih dahulu daripada agama Buddha. Hingga akhirnya kedua agama ini dijatuhkan oleh para pesaing mereka, yaitu Brahmana. Buddhisme mencapai kecemerlangan penyebaran sampai tingkat dunia, sementara Jainisme hanya meliputi daerah India saja. Bahkan hingga kini, kedua agama tersebut merupakan reaksi terhadap keadaan di dalam agama Hindu mengenai perkembangan ajarannya pada masa lampau. Kitab suci dalam agama Jaina adalah Siddhanta. Kitab ini terdiri atas beberapa himpunan. Himpunan pertama terdiri atas 12 buah angas atau bab, tapi angas ke-12 telah lenyap dan tidak dijumpai lagi sampai sekarang. Doktrin Mahavira dalam agama Jainisme itu mirip dengan ajaran Buddha dan Hindu. Kaum Jain percaya bahwa apabila jasad manusia mati dan jiwa tidaklah ikut-ikutan mati bersama sang jasad, tapi beralih atau berinkarnasi ke badan lain, tak perlu badan manusia. Doktrin perpindahan adalah salah satu pemikiran paham Jainis. Jainisme juga percaya kepada karma. Kemudian Jainisme juga percaya kepada doktrin tentang etika, konsekuensi dari suatu perbuatan akan menyimpangnya pula di masa depan untuk mengurangi bertambahnya beban dosa dari sesuatu jiwa, yakni menyucikannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam agama Jaina atau Jainisme itu memiliki 3 ajaran pokok yang dipelajari dalam agama tersebut. Yang sampai saat ini ialah yang pertama mengenai konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam agama Jaina ini mereka tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Pencipta, akan tetapi mereka meyakini Tuhan yang Maha Kuasa. Namun Tuhan yang Maha Kuasa yang dimaksudkan dalam agama Jainisme ini adalah manusia itu sendiri. Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa agama Jainisme ini adalah ateisme atau tidak bertuhan. Namun ada juga yang berpendapat bahwasanya agama Jainisme ini memiliki Tuhan. Nah, dari itu ada 2 hal spekulasi yang berbeda dalam hal konsep ketuhanan. Namun yang pasti konsep ketuhanan tersebut tidak meyakini adanya Tuhan yang Maha Pencipta, akan tetapi meyakini Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhannya adalah manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu mengenai kitab suci. Dalam agama Jaina, kitab suci mereka adalah khutbah-khutbah dari para biksu. Khutbah itu turun-temurun secara lisan. Namun dikhawatirkan hilangnya kalam-kalam dari pendiri agama Jainisme. Kemudian mereka menulisnya dalam bentuk naskah sehingga terbentuklah kitab suci agama Jainisme yang diberi nama Siddhanta. Dan yang ketiga adalah tentang konsep alam. Dalam agama Jainisme ini ada 7 pendapat, yaitu yang pertama mengenai adanya makhluk hidup, yang kedua mengenai adanya makhluk tak hidup, yang ketiga terjadinya hubungan makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup, yang keempat konsep tentang karma dan samsara. Dalam agama Jainisme, karma adalah balasan dari tindak laku manusia, baik dari kebaikan maupun keburukan. Sedangkan samsara adalah kehidupan kembali dalam sebuah penderitaan. Yang kelima, terlepas dari kehidupan kembali, yaitu titik moksa. Moksa dalam agama Jainisme itu berbeda dengan moksa pada agama Hindu, di mana dalam agama Jainisme berarti terlepas dari siklus kehidupan kembali atau terlepas dari samsara tadi. Namun moksanya tidak bermakna penyatu antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan dalam agama lain seperti agama Hindu,
Moksa itu diartikan sebagai penyatu antara manusia dengan Tuhan, sehingga perbedaannya adalah terletak di sini. Yang keenam, konsep tentang pluralisme jiwa. Dalam agama Jainisme ini, jiwa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jiwa yang melekat dengan sifat keduniawian, dan ada juga sifat yang terbebas dari keduniawian. Nah, yang melekat pada sifat keduniawian jiwa yang masih mengalami siklus kehidupan. Sedangkan jiwa yang tidak melekat dengan keduniawian itu adalah yang terlepas kembali atau jiwa yang mencapai moksa. Yang ketujuh adalah mengenai konsep epistemologi dalam agama Jainisme. Dalam agama Jainisme, cara mendapatkan ilmu itu ada 3 macam cara. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua inferensi, dan yang ketiga adalah testimoni atau sabda. Ritual atau ibadah yang dilakukan dalam agama Jainisme. Sekiranya ada 6 ritual yang dilakukan dalam agama Jainisme. Yang pertama adalah samai, yaitu melepaskan diri dari sifat keduniawian. Kemudian yang kedua ada Bima Sakti, yaitu menyembah 24 dewa dalam agama Jainisme. Yang ketiga ada Pandan, yaitu memberi salam kepada para biksu. Yang keempat ada praktek Rahman, yaitu menyadari apa yang telah kita lakukan salah dan menyesalinya. Kemudian ada Kayut Saruga, yaitu meditasi jiwa untuk mendapatkan kedamaian. Yang terakhir adalah Bartagor, yaitu menjauhi sebuah kegiatan yang mungkin akan menimbulkan suatu karma terhadap kita. Demikianlah beberapa ritual keagamaan yang dilakukan agama Jainisme. Karena agama ini sangat fanatik terhadap kemunian jiwa, maka mereka lebih menekankan agar manusia itu selalu menyucikan jiwanya. Ya, begitulah ulasan kami mengenai agama Jainisme. Agama ini sebuah agama besar di India yang banyak orang tidak mengetahui, apalagi orang Indonesia. Nah, semoga video kami ini bisa menjawab rasa penasaran kalian mengenai agama Jainisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.